Ida sedang membantu adiknya membuat tugas prakarya sekolah untuk membuat potongan-potongan lingkaran dan menghiasinya dengan tempelan benang warna-warni. Ida membuat dan memotong-motong lingkarannya, sedangkan adiknya menempelkan tali dan hiasan lainnya. Ida memberikan salah satu lingkaran yang telah ia potong kepada adiknya, dan adiknya mencoba mengukur jari-jari lingkaran tersebut untuk mengukur panjang tali yang diperlukan untuk menghiasinya, dan mendapatkan panjang jari-jari sebesar 10 cm. Setelah itu, adiknya pun meminta Ida untuk memotong lingkaran tersebut menjadi 6 bagian potongan lingkaran yang sama besar. Adik Ida bertanya tentang besar sudut yang dibentuk tiap potongan lingkarannya. Ida menjawab bahwa potongan-potongan lingkaran tersebut disebut juring dan besar sudut tiap juringnya adalah 60 derajat. Setelah itu, adiknya bertanya, besar panjang garis melengkung ini berapa ya? Sambil menunjuk busur berwarna merah. Ida mencoba mengingat-ingat bahwa rumus panjang busur juring lingkaran melibatkan pi dan beberapa angka lainnya. Setelah itu, adiknya lanjut bertanya, berapa nilai pi? Ida ingat bahwa pi sama dengan mendekati 3,14 atau pi sama dengan mendekati 22/7 bergantung pada kasus. Akan tetapi, adiknya kembali bertanya, mengapa bisa ada dua nilai, Kak? Mengapa nilainya harus sebesar itu? Ida hanya bisa menjawab, wah itu sudah dari sananya, Dik. Adiknya langsung membalas dengan, mengapa penetapannya harus seperti itu? Mengapa tidak 3 atau 4 saja agar mudah dihitung? Kini, Ida hanya tertegun. Bisakah kita membantu Ida menjawab rangkaian pertanyaan adiknya? Bisakah mereka menentukan panjang busur yang mereka temukan tersebut? Hal-hal yang ditanyakan oleh adik Ida dapat kita telusuri melalui tinjauan dari proses pengukuran keliling sebuah lingkaran. Apabila kita mengamati baik-baik dan mencoba mengukur sebuah lingkaran, kita akan mendapatkan bahwa perbandingan atau rasio antara diameter dan keliling setiap lingkaran pasti bernilai sama untuk berbagai variasi ukuran lingkarannya. Sebagai contoh, lingkaran berjari-jari 10 cm yang dibuat adik Ida akan memiliki diameter sepanjang 20 cm. Kalian bisa melakukan hal yang serupa dengan mengambil selembar kertas karton dan mencoba menggambar lingkaran berjari-jari 10 cm, menggunakan jangka dan alat lainnya yang serupa, lalu memotong area yang sudah digambarkan. Setelah itu, kalian dapat menggunakan benang dan penggaris atau semacamnya untuk mengukur kelilingnya, dan kelilingnya akan memiliki panjang yang mendekati nilai 62,8 cm. Nilai ini mungkin dapat berbeda sedikit bergantung pada akurasi potongan lingkaran kalian. Dengan menggunakan notasi K untuk menyatakan keliling dan D untuk menyatakan diameter, kita akan mendapatkan nilai perbandingan keliling dan diameter sebagai berikut. Karena kita melakukan pengukuran yang belum pasti akurat, kita akan menggunakan tanda kira-kira sama dengan yang berbentuk seperti tanda sama dengan yang melengkung untuk mengatakan kira-kira sama dengan. Kalian dapat melihat hal yang serupa dengan lingkaran-lingkaran berukuran berbeda. Selain itu, kalian bisa mendapatkan rasio K per D ini akan mendekati atau sama dengan 3,14. Banyak kebudayaan kuno seperti Babilonia, Cina, India, Yunani, dan Mesir kuno juga menemukan hasil yang sama dan mencoba mencari nilai dari perbandingan ini. Hampir setiap kebudayaan menemukan perkiraan mereka masing-masing dengan beberapa nilai pecahan yang umum ditemukan sebagai perkiraan hasilnya, yaitu meliputi 4/3 pangkat 4, 22/7, 333/106, dan 355/113.
Pada abad ke-16 dan ke-17, dengan mengikuti perkembangan ilmu kalkulus yang dilakukan oleh Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz, secara terpisah, penaksiran perbandingan K per D ini menjadi jauh lebih baik. Ditemukan pula fakta bahwa rasio ini bersifat irasional yang bermakna bentuk desimalnya tidak akan memiliki akhir dan perbandingan ini juga tidak akan dapat dituliskan dengan persis dalam bentuk pecahan rasional. Salah satu nilai untuk K per D berupa perkalian tak hingga pertama kali ditemukan oleh François Viet, pengucapan bahasa Prancis yang menjadi tempat asalnya. Leibniz sendiri menemukan deret berikut yang lebih sederhana yang ternyata telah ditemukan sebelumnya oleh James Gregory dan merupakan penemuan ulang dari deret yang ditemukan oleh Madhava. Sepanjang sejarahnya, sudah banyak nama dan simbol yang diberikan pada perbandingan K per D ini. Akan tetapi, Leonhard Euler, kata Euler dibaca Euler, sesuai dengan pengucapan bahasa Jerman yang menjadi tempat asalnya, dalam bukunya yang berjudul Mechanica tahun 1736 dan Introductio in Analysis Infinitorum tahun 1748 menggunakan simbol pi yang berasal dari aksara Yunani untuk P sebagai singkatan dari perimeter atau keliling untuk menuliskan rasio ini. Karena luasnya jaringan korespondensi Euler dengan para ilmuwan di seluruh Eropa, simbol ini menjadi paling tersebar luas di Eropa pada abad ke-18 dan simbol pi sama dengan K per D tersebut kini menjadi yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Berdasarkan beragam metode perhitungan deret tak terhingga, termasuk yang telah disebutkan, dapat dihitung nilai hampiran dari pi untuk sebanyak mungkin angka di belakang desimal yang diperlukan. Hampiran untuk 30 angka di belakang desimal diberikan sebagai berikut. Angka-angka desimalnya dikelompokkan dalam kelompok 3 angka untuk mempermudah pembacaan. Kini Ida dan adiknya dan kita semua telah mengerti asal-muasal nilai pi. Kedua hampiran yang diketahui Ida juga dipilih dengan alasan masing-masing. Hampiran pi kira-kira sama dengan 3,14 merupakan pembulatan hingga 2 angka di belakang desimal, sedangkan hampiran pi kira-kira sama dengan 22/7 merupakan hampiran pecahan rasional yang paling umum serta paling akurat untuk penyebut bernilai tidak lebih dari 100. Sebagai catatan, hampiran pecahan rasional dengan penyebut terkecil berikutnya yang lebih akurat untuk pi adalah 333/106. Kembali ke pembahasan lingkaran, ingat kembali bahwa kita telah mendefinisikan nilai pi dengan rasio K per D sama dengan pi. Dengan menggunakan jari-jari lingkaran R yang nilainya setengah dari diameter atau secara baku, D sama dengan 2R, kita bisa mengalihkan kedua ruasnya dengan 2, sehingga diperoleh 2K per 2R sama dengan 2pi. Selanjutnya, 2K per 2R dapat kita tuliskan sebagai K per R sama dengan 2pi, sehingga didapatkanlah perbandingan antara keliling dan jari-jarinya yang akan selalu bernilai K per R sama dengan 2pi. Kita dapat mendefinisikan sistem besaran sudut yang baru berdasarkan perbandingan antara panjang busur dan jari-jari ini yang akan kita sebut dengan satuan radian. Kita katakan suatu sudut memiliki besar X radian atau dinotasikan X rad jika panjang busur yang telah dibuat oleh juring suatu lingkaran dengan besar sudut tersebut adalah X kali lipat jari-jarinya. Ingat kembali bahwa besar sudut yang dibuat satu putaran penuh sebesar 360 derajat. Dari perbandingan K per R sama dengan 2pi yang telah kita temukan, dapat diketahui bahwa panjang busur yang dibuat oleh satu lingkaran penuh akan bernilai 2pi kali lipat dari panjang jari-jarinya. Dari sini, kita akan katakan bahwa 360 derajat sama dengan 2pi rad. Kita akan katakan bahwa lingkaran penuh mempunyai sudut sebesar 360 derajat atau 2pi rad. Patut diperhatikan bahwa kita membedakan kedua satuan tersebut berdasarkan notasi satuannya. Notasi satuan derajat menggunakan lingkaran kecil di kanan atas bilangan, sedangkan notasi satuan radian menggunakan rad sebagai singkatan di sebelah kanan. Kedua satuan tersebut merupakan satuan sudut dalam lingkaran.
Mari kita amati kembali lingkaran yang sebelumnya sudah dipotong adik Ida dengan R sama dengan 10 cm. Aslinya, lingkaran tersebut akan memiliki sudut sebesar 360 derajat dan memiliki panjang busur sepanjang kelilingnya yaitu sebesar K sama dengan 2πr sama dengan 2π kali 10 cm. Karena nilai ini adalah 2π kali lipat dari jari-jari 10, maka kita katakan besar sudut untuk satu lingkaran adalah 2π rad. Perhatikan bahwa keenam juring tersebut akan memiliki besar sudut yang semuanya sama. Besar sudut setiap juring dapat kita peroleh dengan cara membagi sudut lingkaran dengan banyak juring, yaitu 360 derajat, dibagi 6, sehingga diperoleh besar sudut setiap juring adalah 60 derajat. Berdasarkan gambar tersebut, kita juga dapat melihat bahwa panjang busur setiap juring adalah keliling lingkaran yang dibagi dengan 6 bagian sama rata. Dengan demikian, panjang busur tiap juring dapat kita rumuskan sebagai 60 derajat per 360 derajat dikali K, atau dapat kita sederhanakan 1/6 dikali K, dengan K adalah keliling lingkaran. Telah kita ketahui bahwa keliling lingkaran adalah 2π dikali jari-jari. Karena jari-jari pada lingkaran adalah 10 cm, dapat kita tuliskan K sama dengan 2π dikali 10 cm. Dari hasil perkalian ini, diperoleh panjang busur tiap juring adalah π/3 dikali 10 cm. Diketahui bahwa perbandingan antara keliling atau panjang busur satu lingkaran penuh dengan jari-jari sama dengan 2π, sehingga perbandingan panjang busur tiap busur dengan jari-jari sama dengan sudut tiap busur. Karena kita memperoleh panjang tiap busur adalah π/3 dikalikan 10, kita dapat menuliskan sudut tiap busur dengan π/3 rad, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa 60 derajat sama dengan π/rad. Selanjutnya, berapakah nilai π/3 dikali 10 dari panjang tiap busur tersebut? Kita akan mencari nilainya dengan menggunakan hampiran π kira-kira sama dengan 22/7. Untuk menandai bahwa telah digunakan suatu hampiran terhadap suatu nilai, ubah tanda sama dengannya menjadi kira-kira sama dengan. Baris selanjutnya tetap menggunakan tanda sama dengan karena tidak ada hampiran baru yang digunakan. Dari perkalian 22/7 dikali 1/3 dikali 10, diperoleh hasilnya sekitar 10,5. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa panjang tiap busur juring adalah sekitar 10,5. Secara umum, untuk juring lingkaran berjari-jari R yang memiliki besar sudut alfa derajat, panjang busur juringnya adalah alfa dalam satuan derajat per 360 derajat dikali 2π dikali R. Perhatikan bahwa nilai panjang busur yang telah kita dapatkan sebelumnya adalah π/3 kali lipat dari 10 yang merupakan jari-jarinya. Berdasarkan definisi radian, besar sudutnya adalah π/3 rad. Kita akan segera menurunkan cara konversi satuan derajat ke radian dan sebaliknya dari fakta ini. Perhatikan bahwa perbandingan antara sudut dalam satuan derajat dan radiannya dengan penurunan sebagai berikut. 60 derajat per 360 derajat sama dengan π/3 rad per 2π rad. Pembagian pada ruas kanan diubah menjadi perkalian π/3 dikali 1/2π, sehingga diperoleh 1/6. Secara umum, dimisalkan besar suatu sudut dalam satuan derajat adalah alfa, dan dalam satuan radian adalah theta, dapat disimpulkan sebagai berikut. Alfa derajat per 360 derajat sama dengan theta rad per 2π rad. Dengan diberikan besar sudut dalam derajat alfa, kita bisa menghitung besarnya dalam satuan radian, yaitu theta rad, dengan rumus alfa dikali 2π rad per 360 derajat, atau dapat kita nyatakan alfa dikali π rad per 180 derajat. Rumus konversi sebaliknya dari radian ke derajat adalah theta rad dikalikan 360 derajat per 2π rad, yang dapat kita nyatakan π rad dikali 180 derajat per π rad.
kita akan menggunakan hasil ini untuk mencari nilai-nilai berikut. Soal pertama, nyatakan nilai 45 derajat dalam satuan radian. Kita mencari nilai theta dalam satuan radian untuk alfa sama dengan 45 derajat, yaitu dengan cara alfa dikalikan pi rad per 180. Dengan menyubstitusikan 45 derajat ke alfa, diperoleh hasil perkaliannya adalah 1/4 pi rad atau dapat kita tuliskan sebagai pi per 4 rad. Dengan demikian, kita mendapatkan 45 derajat sama dengan pi per 4 rad. Soal kedua, nyatakan nilai 2pi per 3 rad dalam satuan derajat. Nilai alfa dalam satuan derajat untuk theta sama dengan 2pi per 3 rad dihitung dengan cara mengalihkan theta dengan 180 derajat per pi rad. Dengan mensubstitusikan 2pi per 3 ke theta, diperoleh hasil perkaliannya adalah 120 derajat. Dengan demikian, kita mendapatkan 2pi per 3 rad sama dengan 120 derajat. Kita sudah mengetahui bahwa 2pi rad sama dengan 360 derajat, sehingga pi rad sama dengan 180 derajat. Akan tetapi, masih ada suku pi kira-kira sama dengan 3,141 dan seterusnya di dalam nilai tersebut. Bagaimana jika kita mencoba menghitung nilai satu rad saja tanpa suku pi? Soal ketiga, nyatakan nilai satu rad dalam satuan derajat. Dengan menggunakan hampiran, pi kira-kira sama dengan 22/7, kita akan mendapatkan besar sudut satu rad dalam satuan derajat dengan menghitung satu rad dikali 180 derajat per pi rad. Substitusikan pi dengan 22/7, sehingga diperoleh hasil perkaliannya adalah sekitar 57,3 derajat. Dengan demikian, kita mendapatkan satu rad kira-kira mendekati 57,3 derajat. Bilangan ini menyatakan bahwa besar sudut juring lingkaran akan memiliki panjang busur sama dengan panjang jari-jarinya. Hasil ini memberikan pandangan bahwa satuan radian dan derajat secara penulisan memang harus dibedakan untuk menghindari kesalahan nilai. Pertanyaannya, apa keuntungan menggunakan satuan radian dibanding derajat? Sebagai contoh, mari kita amati kembali metode untuk menghitung panjang busur dari sebuah juring lingkaran. Kita ingat bahwa rumusnya adalah L alfa sama dengan alfa derajat per 360 derajat kali 2pi kali R yang ekuivalen dengan 2pi per 360 derajat kali alfa kali R. Perkalian antara alfa dan 2pi dapat dibalik karena pada perkalian berlaku sifat komutatif. Selanjutnya, sudut alfa yang masih dalam bentuk derajat ini, kita lakukan konversi ke satuan radian. Substitusikan nilai tersebut ke alfa, sehingga diperoleh theta dikali R. Kini, panjang busur juring dengan jari-jari R dan besar sudut theta rad menjadi L theta sama dengan theta R yang jauh lebih elegan dan sederhana daripada metode yang sama untuk sudut dalam satuan derajat. Secara umum, sistem besaran radian digunakan dalam matematika dan fisika tingkat lanjut karena perumusan yang dihitung menggunakan satuan radian cenderung akan lebih sederhana dan elegan dibandingkan dengan rumus yang dihitung dalam satuan derajat. Selain itu, kebanyakan besaran fisika yang melibatkan gerakan melingkar diukur dalam satuan radian. Sebagai contoh, besaran kecepatan angular merupakan kecepatan benda yang bergerak memutar dan diukur dalam satuan radian per detik. Lebih lanjut, satuan radian juga sudah ditetapkan sebagai salah satu satuan turunan resmi untuk sistem satuan internasional atau SI. Perhatikan bahwa satuan radian ini juga mencakup bilangan yang lebih besar dari 360 derajat dan kurang dari 0 derajat. Berikut adalah contoh untuk setiap jenis nilai. Soal keempat, nyatakan nilai 8pi per 3 rad dalam satuan derajat. Kita mencari nilai alfa dalam satuan derajat untuk theta sama dengan 8pi per 3 rad dengan cara theta dikalikan 180 derajat per pi rad. Dengan menyubstitusikan 8pi per 3 ke theta,
diperoleh hasil perkaliannya adalah 480 derajat. Dengan demikian, kita mendapatkan 8pi per 3 rad sama dengan 480 derajat. Perhatikan bahwa ini adalah sudut yang diperoleh setelah berputar sebanyak 8pi per 3 bagi 2pi sama dengan 8 per 6 sama dengan 4 per 3 lingkaran. Soal kelima, nyatakan nilai negatif 60 derajat dalam satuan radian. Sebelumnya, kita akan menetapkan aturan putaran sebagai berikut. Jika kita bergerak mengitari lingkaran dengan berlawanan arah jarum jam, kita katakan sudut yang dihasilkan bernilai positif. Sebaliknya, jika kita bergerak mengitari lingkarannya searah jarum jam, kita katakan sudut yang dihasilkan bernilai negatif. Sekarang, kita mencari nilai theta untuk alfa sama dengan negatif 60 derajat, yang berarti kita sedang membahas sudut searah jarum jam. Kita mencari nilai alfa dalam satuan derajat untuk theta sama dengan alfa derajat dikalikan pi per 180 derajat. Dengan menyubstitusikan minus 60 derajat ke alfa, diperoleh hasil pembagiannya adalah minus 1 per 3 pi atau minus pi per 3 rad. Dengan demikian, kita mendapatkan negatif 60 derajat sama dengan negatif pi per 3 rad. Ketetapan arah ini mengikuti ketetapan mayoritas ilmuwan yang menetapkan arah ukur radian positif adalah berlawanan arah jarum jam atau dari kanan ke atas, dan arah ukur radian negatif adalah searah jarum jam atau dari atas ke kanan. Alasan arah putar ini dipilih akan dijelaskan pada pembahasan yang akan datang. Perbandingan antara keliling dan diameter suatu lingkaran merupakan hal yang sudah dipelajari dan dikaji oleh berbagai kebudayaan sejak zaman dahulu. Beberapa taksiran yang umum digunakan untuk perbandingan tersebut adalah 4 per 3 pangkat 4, 22 per 7, 333 per 106, dan 355 per 113. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk matematika, pendekatan baru untuk menghitung nilai ini ditemukan hingga akhirnya simbol pi digunakan untuk menyatakan perbandingan ini dengan nilai hampirannya untuk 30 angka di belakang desimal adalah pi sama dengan 3,141592653 589 793 238 462 643 383 279. Berdasarkan pengamatan ini, kita mengetahui keliling sembarang lingkaran dapat dihitung dari diameternya menggunakan penghitungan K sama dengan kali D. Dengan menggunakan D sama dengan 2R, kita bisa mengubah rumus tersebut menjadi K sama dengan 2πr. Perhatikan bahwa perbandingan antara keliling dan jari-jarinya akan selalu sama dengan K per R sama dengan 2π. Kita dapat mendefinisikan sistem besaran sudut yang baru berdasarkan perbandingan antara panjang busur dan jari-jari ini yang akan kita sebut dengan satuan radian. Kita katakan, suatu sudut memiliki besar X radian atau dinotasikan X rad jika panjang busur yang telah dibuat oleh juring suatu lingkaran dengan besar sudut tersebut adalah X kali lipat jari-jarinya. Berdasarkan perbandingan K per R sama dengan 2π, dan fakta bahwa besar sudut satu lingkaran penuh adalah 360 derajat, kita akan katakan 360 derajat sama dengan 2π rad. Konversi sudut dari derajat ke radian adalah sebagai berikut. Theta rad sama dengan A derajat kali 2π rad per 360 derajat sama dengan alfa derajat kali pi rad per 180 derajat. Konversi sebaliknya dari radian ke derajat dapat dilakukan sebagai berikut. Alfa derajat sama dengan theta rad kali 360 derajat per 2π rad sama dengan theta rad kali 180 derajat per pi rad. Perhatikan bahwa besar sudut ini juga dapat mencakup nilai yang lebih besar dari 360 derajat dan lebih kecil dari 0 derajat dengan ketentuan bahwa sudut positif akan berputar berlawanan arah jarum jam dan sebaliknya. Alasan kita memerlukan pengukuran dengan satuan radian adalah karena kebanyakan penghitungan di matematika dan fisika tingkat lanjut yang menggunakan sudut akan lebih mudah dilakukan menggunakan radian. Sebagai contoh,
Panjang busur dari lingkaran berjari-jari R dan sudut theta radian adalah L theta sama dengan theta R yang lebih sederhana daripada metode L alpha sama dengan alpha per 360 derajat dikali 2 pi dikali R yang mencari hal yang sama namun dalam satuan derajat.